Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nisa Zahro. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kimia lingkungan dan apa yang dimaksud polutan, juga jenis-jenis dan sumber-sumber polutan tersebut. Kimia lingkungan adalah studi ilmiah terhadap fenomena kimia dan biokimia yang terjadi di alam. Kimia lingkungan mempelajari sumber, reaksi, transport, efek, dan nasib zat kimia lingkungan udara, tanah, dan air, serta efek aktivitas manusia terhadapnya. Manfaat mempelajari kimia lingkungan yaitu dapat mengetahui bahaya dan kegunaan suatu zat, dapat mencegah meluasnya bahaya terhadap lingkungan, dapat mengatasi pencemaran dan akibatnya terhadap makhluk hidup. Lalu di sini ada pengertian dari polutan. Polutan yaitu adanya suatu zat atau materi yang masuk ke dalam lingkungan sehingga menyebabkan lingkungan menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Adanya polutan menyebabkan polusi, sehingga perubahan kondisi lingkungan yang merugikan banyak pihak yang disebabkan oleh hasil aktivitas manusia secara keseluruhan atau sebagian melalui pengaruh langsung ataupun tidak langsung. Kemudian masuk ke jenis-jenis polutan. Jenis-jenis polutan pertama yaitu udara. Polutan udara adalah zat yang mencemari atmosfer dan menyebabkan kerusakan pada kesehatan manusia, ekosistem, serta berkontribusi pada fenomena perubahan iklim. Sumber polutan udara biasanya berasal dari aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, proses industri, dan kendaraan bermotor. Kemudian yang kedua, yaitu air. Polutan air. Polutan air adalah zat yang mencemari badan air seperti sungai, danau, lautan, dan air tanah, sehingga menurunkan kualitas air dan merusak ekosistem perairan. Polutan air biasanya berasal dari berbagai sumber, termasuk industri, pertanian, rumah tangga, dan limbah. Kemudian yang ketiga yaitu polutan tanah. Polutan tanah adalah zat yang mencemari tanah, mengganggu struktur dan fungsi tanah, serta berdampak negatif pada tanaman, hewan, dan manusia. Sumber polusi tanah seringkali berasal dari limbah industri, pertanian, dan rumah tangga. Kemudian yang keempat, yaitu polutan cahaya. Polutan cahaya adalah penggunaan cahaya buatan yang berlebihan atau tidak efisien yang menyebabkan gangguan pada ekosistem alami dan ketidaknyamanan manusia. Biasanya terjadi di daerah perkotaan yang memiliki banyak sumber cahaya seperti lampu jalan, papan reklame, dan gedung pencakar langit. Kemudian yang kelima yaitu polutan kebisingan. Polutan kebisingan adalah suara yang tidak diinginkan atau berlebihan yang mengganggu keseimbangan lingkungan dan kenyamanan makhluk hidup. Sumber utama polusi kebisingan meliputi transportasi, aktivitas industri, dan kegiatan konstruksi. Kemudian sumber-sumber polutan. Yang pertama, berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, sumber polutan dibagi menjadi dua, yaitu distributif dan non-distributif. Distributif, polutan distributif adalah polutan yang dapat berpindah atau menyebar ke berbagai kompartemen lingkungan seperti udara, air, tanah, dan biasanya tersebar luas setelah dilepaskan ke lingkungan. Polutan ini memiliki sifat yang memungkinkan mereka untuk mengalami perpindahan fisik, seperti melalui angin, aliran udara, dan difusi. Contoh polutan distributif meliputi gas-gas dan partikel halus yang bisa tersebar jauh dari sumbernya. Dan yang non-distributif adalah polutan yang tidak mudah menyebar atau berpindah setelah dilepaskan ke lingkungan. Polutan ini cenderung menetap di tempat atau area terdekat dari sumber pencemarannya dan cenderung menumpuk di lokasi tertentu. Polutan ini biasanya berupa zat yang lebih stabil atau kurang mobile di lingkungan. Kemudian, sumber polutan berdasarkan struktur kimianya dibagi menjadi dua, yaitu polutan primer dan polutan sekunder. Polutan primer adalah zat
pencemar yang dilepaskan langsung dari sumber pencemaran ke lingkungan dalam bentuk aslinya dan dapat langsung menimbulkan efek pencemaran. Polutan ini berasal dari berbagai aktivitas seperti pembakaran bahan bakar, proses industri, dan aktivitas manusia lainnya. Kemudian, polutan sekunder adalah zat pencemar yang terbentuk di atmosfer sebagai hasil dari reaksi kimia antara polutan primer dan komponen lain di lingkungan, seperti sinar matahari, oksigen, dan uap air. Polutan sekunder tidak dilepaskan langsung dari sumbernya, melainkan muncul setelah polutan primer mengalami transformasi di udara. Kemudian, sumber polutan berdasarkan aktivitasnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, antropogenik, dan yang kedua, biogenik. Polutan antropogenik adalah zat pencemar yang dihasilkan dari aktivitas manusia. Dan polutan biogenik adalah zat pencemar yang dihasilkan dari proses alamiah yang terjadi di lingkungan tanpa campur tangan manusia. Yang dimaksud polutan antropogenik, contohnya seperti membuang sampah sembarangan, membuang limbah ke lingkungan dengan sembarangan. Lalu, jika contoh yang polutan biogenik itu dihasilkan dari alamnya sendiri, seperti gunung meletus. Kemudian ada pun contoh yang saya ambil di lingkungan sekitar mengenai polutan-polutan ini. Yang pertama, yaitu contoh polutan udara dan tanah. Nah, gambar di samping ini terlihat di mana sampah didiamkan menumpuk tanpa ada penghalang ke pembuangan sampah tersebut. Dan berdasarkan sifatnya, sumber polutan ini termasuk ke dalam polutan yang non-distributif karena sampah ini kalaupun bau mudah dilacak dan tidak menyebar kemanapun kalau memang diberikan penghalang. Lalu, berdasarkan sumber aktivitasnya, polutan ini termasuk dalam antropogenik atau ulah manusia. Lalu contoh yang kedua yaitu contoh polutan air. Nah, gambar di samping ini adalah hasil pembuangan dari praktikum ataupun penelitian mahasiswa di laboratorium. Nah, berdasarkan sifatnya, sumber polutan ini termasuk ke dalam polutan yang bersifat distributif. Dan berdasarkan sumber aktivitasnya, polutan ini termasuk ke dalam antropogenik. Lalu yang ketiga, yaitu contoh polutan udara. Nah, gambar di samping ini memperlihatkan adanya asap di belakang, di mana asap ini terjadi karena adanya pembakaran sampah secara sengaja oleh manusia, di mana berdasarkan sifatnya, polutan tersebut bersifat distributif dan berdasarkan sumber aktivitasnya, polutan ini termasuk polutan antropogenik. Dan yang keempat, contoh polutan tanah. Di samping terlihat lahan tanah yang terbuka, tapi dipenuhi oleh sampah. Salah satu faktor yang mempengaruhi lahan tanah ini dipenuhi oleh sampah yaitu karena ulah manusia yang kesadarannya kurang dalam menjaga lingkungan agar tetap terjaga. Berdasarkan sifatnya, polutan lahan tanah ini bersifat non-distributif dan berdasarkan aktivitasnya, polutan ini termasuk antropogenik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.